Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada yang bersedih dan mengutuki hidup karena tak banyak harta. Namun, tak selamanya keadaan miskin itu buruk. Ada beberapa keistimewaan orang miskin jika ia mampu bersabar. Bahkan, ia bisa masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Benarkah seperti itu? Keistimewaan apalagikah yang akan didapatkan jika mampu bersabar dalam keadaan kekurangan? Miskin dan kaya. Kaya dan miskin adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ketetapan yang diberikan di dunia ini adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah harta. Hal ini sejalan dengan firman-Nya, "Kami akan menguji kamu keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang benar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Orang yang diberikan harta atau jabatan mestinya memanfaatkannya di jalan yang benar. Jangan sampai menjadi lupa daratan. Orang-orang yang diberikan kelebihan tapi lupa bersyukur telah diberitakan dalam Al-Quran. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Rasulullah SAW mencintai orang miskin. Rasulullah SAW menaruh perhatian besar pada orang miskin. Beliau mendekat kepada mereka karena mencintai dengan tulus. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa agar dikumpulkan bersama dengan orang miskin. Ya Allah, hidupkanlah dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Perlakuan Rasulullah SAW terhadap orang miskin terdapat dalam kitab Al-Barazanji. Dalam kitab tersebut disebutkan, beliau mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, mengiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang fakir. Tak hanya dicintai Rasulullah, ada beberapa keistimewaan orang miskin. Apakah itu? Masuk surga lebih dulu dari orang kaya. Ternyata orang miskin yang mampu bersabar dalam keadaannya akan diganjar masuk surga terlebih dahulu dari orang kaya. Bahkan lebih cepat 40 tahun. Hal ini sejalan dengan hadis. Sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Hibban. Orang miskin yang beriman akan masuk surga 500 tahun lebih dulu dari orang kaya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Jadi setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Mengapa ada dua jarak waktu yang berbeda dari kedua hadis tersebut? Hal ini dijawab oleh Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan ini berdasarkan perbedaan keadaan orang miskin dan kaya tersebut. Jika persaingannya antara sesama kaum muhajir, selisih masuk surga antara si miskin dan si kaya adalah 40 tahun. Namun, jika selain kaum muhajirin, selisih 500 tahun di dunia atau setengah hari waktu akhirat. Selisih waktu ini juga dijelaskan dalam Tuhfatul Ahwadzi. Dalam riwayat At-Tabarani dari Maslamah bin Makhlad, perbedaan dijabarkan. Orang-orang muhajirin mendahului manusia masuk surga sejarak 40 tahun. Kemudian kelompok kedua sejarak 100 tahun. Kelompok ketiga 200 tahun. Begitu seterusnya. Seolah-olah mereka dibatasi 5 kelompok atau perbedaan masuk surga sesuai dengan perbedaan tingkat kefakiran mereka dalam kesabaran, keridahan, dan kesyukuran. Ini pendapat yang paling bagus sebagai dijelaskan pula dalam kitab Jami'ul Usul. Hadis 40 tahun untuk orang fakir yang sangat ingin menjadi orang kaya. Sementara hadis 500 tahun untuk orang fakir yang sangat zuhud terhadap kekayaan. Banyak orang miskin penghuni surga. Selain dicintai Rasulullah SAW, golongan orang miskin ternyata lebih banyak menjadi penghuni surga. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah ku beritahu pada kalian siapa di neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang lemah yang dimaksud hadis tersebut adalah orang yang diremehkan oleh orang lain karena kelemahannya di dunia atau diartikan miskin. Orang miskin doanya berkah. Seorang sahabat merasa dirinya memiliki kelebihan dari yang lainnya. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Kalian telah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian." Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa, ikhlas, dan ibadah, orang lemah mampu menolong. Hal ini sesuai hadis yang lain. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah mereka di antara mereka, yaitu dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Berkahnya doa orang miskin disebabkan mereka tidak bergantung pada dunia. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Battal. Beliau memaparkan bahwa ibadah dan doa yang dilakukan orang yang lemah itu lebih ikhlas karena hati mereka terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan kenikmatan dunia seperti perhiasan. Oleh
karena itu, ibadah mereka bersih dan doanya dikabulkan. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai orang miskin yang masuk surga lebih dulu 4 tahun. Ada juga yang jaraknya 500 tahun dengan orang kaya. Selain itu, ada beberapa keistimewaannya yang didapatkan oleh golongan ini. Mereka dicintai Rasulullah, doanya ikhlas, khusyuk, serta dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya tak patut seseorang memandang rendah orang lain hanya karena harta ataupun hal lainnya. Hal ini sudah dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.